datang di podcast Perkumpulan Elang, di mana kita bakalan bahas seputar isu lingkungan dan isu-isu pemberdayaan masyarakat dari aspek lokal hingga global. Nah, kali ini kita bareng Bang Besta sebagai Direktur Perkumpulan Elang. Halo Bang. Halo Vero. Oke, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Gitu. Sehat, alhamdulillah. Gimana? Vero sehat kan? Sehat. Ini sangat ceria sekali ya. Oke. Kali ini kita bakalan diskusi nih soal perhutanan sosial. Kenapa sih kita bahas perhutanan sosial? Karena sejatinya Elang itu adalah suatu organisasi non-government juga yang bergerak di isu lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Terkhusus salah satu programnya itu yaitu pemberdayaan masyarakat di perhutanan sosial. Nah, kali ini mungkin aku akan tanya-tanya sedikit ke Bang Besta soal sebenarnya apa sih perhutanan sosial itu sendiri gitu Bang. Ya, oke. Terima kasih Vero. Betul, memang Perkumpulan Elang itu adalah salah satu lembaga di Provinsi Riau yang aktif berkegiatan dalam isu-isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Salah satu yang kita kerjakan itu adalah mendampingi masyarakat untuk mengakses perhutanan sosial. Menjawab pertanyaan Vero tadi, apa sih sebenarnya perhutanan sosial itu gitu ya? Jadi perhutanan sosial ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia yang itu memberikan kepada masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan untuk bisa mengelola kawasan hutan tersebut secara legal gitu ya. Nah, ada 5 skema sebenarnya dalam perhutanan sosial tuh yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa diakses oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah namanya hutan desa, lalu ada hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, dan hutan adat. Nah, 5 skema ini yang bisa diakses oleh masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan gitu. Nah, kemudian kenapa sih perhutanan sosial gitu ya? Mungkin timbul pertanyaan gitu. Salah satu tujuan dalam dikeluarkannya kebijakan perhutanan sosialnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti intinya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya. Tentu kan bukan hanya terkait kesejahteraan masyarakat, tapi bagaimana juga pengelolaan hutan itu juga bisa untuk menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut gitu. Jadi pengelolaan dari perhutanan sosial ini tidak seperti pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan kehutanan. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat, Vero. Jadi memang yang jadi salah satu tujuan juga adalah untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Bagaimana pengelolaan hutan itu tidak seperti biasa yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, dengan membabat hutan lalu menanam dengan komoditas yang baru dan monokultur. Tapi perhutanan sosial itu diarahkan untuk pengelolaan yang lestari. Oke, sejauh ini aku dapat kalau misalnya perhutanan sosial itu sebenarnya membantu masyarakat banget ya untuk kemandirian mereka sendiri. Iya, gitu. Tujuannya memang seperti itu. Iya, dan juga menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Yes, betul. Kenapa sih harus perhutanan sosial gitu Bang? Apa nggak ada skema-skema lain yang udah dibentuk gitu? Skema yang ada sekarang ini yang disediakan oleh pemerintah nih, kan kebijakannya semenjak zaman Presiden Jokowi gitu ya, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Kenapa gitu ya? Kita sebagai Perkumpulan Elang itu concern untuk mendampingi masyarakat terkait perhutanan sosial ini. Yang pertama memang adalah adanya kesenjangan, ketimpangan penguasaan lahan yang kita lihat di dalam konteks Riau misalnya, dengan kawasan hutan kita yang lebih kurang 5 juta hektar dikuasai oleh perusahaan kehutanan itu lebih kurang 1,5 juta. Wow. Nah, sebelum ada perhutanan sosial, masyarakat menguasai kawasan hutan itu belum legal untuk mengelola di kawasan hutan. Nah, sekarang dengan adanya perhutanan sosial saja, ini sudah dari 2016 sampai 2025 saat ini, baru bukan 180.000 yang diberikan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial. Jadi, bayangin Vero, ada 1.500.000 itu yang dikuasai oleh perusahaan, sementara masyarakat yang jumlahnya pasti lebih besar gitu ya, lebih banyak, hanya menguasai 180.000. Jadi ada ketimpangan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau di Riau kita lihat ada yang namanya konflik tenurial, konflik penguasaan lahan, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan cukong. Kita sebutnya cukong. Ada satu orang yang memiliki misalnya menguasai bisa 100 sampai 200 hektar dan jumlah yang sangat luas. Dia bukan entitas perusahaan. Kondisi-kondisi seperti itu. Jadi di perhutanan sosial salah satu tujuannya juga untuk mengurai atau sebagai solusi dari konflik itu, terutama konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi dengan skema perhutanan sosial, konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait penguasaan lahan ini bisa diselesaikan. Salah satu skema yang tadi saya sebutkan dengan skema kemitraan kehutanan. Kira-kira apa sih Bang tantangan dan peluang dari perhutanan sosial itu sendiri? Memang betul ya, dari sejak 2016
sampai dengan sekarang 2025, artinya kan sudah 9 tahun kebijakan ini berjalan. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, baru 180.000. Sebenarnya kita di Riau itu punya potensi, dulu di awal lebih kurang 1,2 juta hektar potensi perhutanan sosial yang ada di Riau. Ini tertuang dalam satu peta yang namanya Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, PIAPS gitu ya. Di awal itu lebih kurang 1,4 juta hektar, kalau saya tidak salah itu 1,4 juta hektar. Kemudian turun sampai sekarang 600 sekian ribu hektar, 600.000 hektar gitu. Kemarin juga kita dapat kabar juga bahwa sudah lebih turun lagi, lebih kurang 450-an ribu lagi tinggal. Jadi potensinya seperti itu. Berarti ini ada tantangan bagi masyarakat untuk mengakses perhutanan sosial itu. Jadi salah satunya itu adalah penguasaan lahan dan konflik sebenarnya yang kita lihat. Tantangannya adalah konflik tadi yang saya sampaikan, konflik tenurial antara masyarakat dengan perusahaan maupun oleh cukong tadi gitu ya. Nah, dalam konteks Riau sebenarnya yang lebih terbaru kalau kita lihat, kan PS ini juga bersaing dengan katakanlah yang namanya PBPH. Apa itu PBPH? PBPH ini perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi satu skema izin yang bisa diusulkan oleh perusahaan. Jadi memang karena potensi lahan kawasan hutan di Riau itu masih sangat luas yang belum punya izin gitu ya. Jadi di samping masyarakat juga ingin mengakses dengan skema perhutanan sosial, ada perusahaan juga nih. Bener. Ada perusahaan yang mereka juga pengen nih dengan skema PBPH. Nah itu jadi semacam ada kompetisi. Nah itu jadi tantangan juga bagi kita. Ini terjadi di lapangan. Ketika misalnya kita mendampingi masyarakat, kita mau usulkan wilayah A, ternyata setelah kita telisik, kita cari tahu dan komunikasi dengan misalnya dengan KPH, dengan dinas kehutanan, itu sudah ada izin, sudah ada pengajuan PBPH. Nah, tapi kita tentu lebih berpihak kepada PS karena ini masyarakat gitu ya. Kita tetap mendahulukan masyarakat untuk mengusulkan perhutanan sosial. Nah, itu salah satu tantangan. Kemudian selanjutnya nih juga nih jadi persoalan adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial. Bahkan bukan hanya masyarakatnya, pemerintah desa juga minim pengetahuan terkait perhutanan sosial gitu ya. Dan di samping itu juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten itu juga minim melakukan sosialisasi ke masyarakatnya. Nah ini mungkin jadi tantangan juga bagi percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Lalu proses administrasi, tadi kaitannya juga dengan pengetahuan. Karena kan untuk mengakses perhutanan sosial itu ada proses administrasi dan proses mengusulkan izin. Nah itu harus ada pengetahuannya juga, misalnya untuk membuat peta gitu ya, menyusun usulan, membuat kelompok, dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan dan PR bagi ya semua pihak yang ingin kaitannya dengan perhutanan sosial. Nah, bagaimana setelah izin keluar? Ini kan ada saya wilayah sekian ribu hektar diserahkan perhutanan sosial kepada masyarakat. Tapi kan itu tidak serta-merta langsung memberikan manfaat ekonomi, kan harus dikelola. Untuk mengelola kan harus ada modal tuh. Nah, modal itu juga jadi tantangan. Jadi persoalan di dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial karena ya masyarakat mana punya modal untuk mengelola wilayah yang sekian luas itu. Nah, yaitu menjadi tantangan bagi kita juga dalam mendampingi perhutanan sosial. Di samping modal ada pilihan komoditas. Apa sih? Karena kan masyarakat Riau familiarnya dengan sawit. Betul banget. Nah, sementara perhutanan sosial nggak boleh sawit, nggak boleh sawit gitu ya, karena dia bukan tanaman kehutanan. Lalu di samping pemilihan komoditas juga ada bagaimana kalau misalnya ini kita sudah dapat nih pilihan komoditasnya lalu diproduksi dengan skala besar. Bagaimana dengan pasar? Apakah pasar menampung? Nah, itu juga jadi tantangan pasca izin dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang jadi ini juga misalnya dalam konteks Riau gitu ya. Tantangan yang terbesar itu adalah wilayah-wilayah PS di kita di Riau ini khususnya gitu ya. Itu mayoritas jauh dari pemukiman warga. Bisa misalnya dari satu kampung di Siak gitu ya, untuk sampai ke wilayah PS-nya mereka butuh waktu berjam-jam, bahkan ada yang setengah hari baru sampai. Nah, itu aksesnya aja udah jauh. Gimana mereka mau melakukan pengelolaan? Nah, ini jadi tantangan. Samping itu juga ada persoalan sawit dalam kawasan. Jadi di Riau ada 1 juta lebih sawit di dalam kawasan. Nah, ini kan nggak boleh diusulkan perhutanan sosial. Harus melalui skema penyelesaian sawit dalam kawasan dulu. Walaupun nanti meskipun ujungnya bisa ke perhutanan sosial atau TORA. Tapi ini kendala juga gitu, Vero. Sekarang kita ngobrolin peluang. Oke, peluang ya. Siap. Nah, kalau terkait peluang misalnya, jadi tadi kita udah bicara lah ya bahwa perhutanan sosial ini adalah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
meningkatkan pendapatan masyarakat gitu ya. Nah, dengan adanya perhutanan sosial ini dia bisa menciptakan sentra ekonomi lokal daerah gitu ya, sentra ekonomi lokal. Jadi ada satu wilayah yang bisa dikelola oleh bersama, melibatkan para pihak, menghasilkan komoditas yang memang ciri khas daerah itu menjadi bisa bersumbangsi untuk pendapatan asli daerah. Nah, itu kan cita-citanya seperti itu gitu ya. Tapi kita sudah bicara tadi ada tantangan-tantangan dan lain sebagainya. Lalu juga misalnya ini ada kebijakan namanya Integrated Area Development nih. Kalau kita baca ada kebijakan tentang perhutanan sosial, percepatan perhutanan sosial, ada peraturan presiden nomor 28 tahun 2023. Salah satunya itu membahas soal Integrated Area Development. Jadi kebijakan ini mendorong kolaborasi para pihak gitu ya, para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah gitu ya, pihak swasta, bahkan akademisi gitu ya, lalu ada masyarakat sipil, pemerintah daerah ini juga kan banyak, ada dinas pertanian, dinas kehutanan, dinas koperasi, dinas perdagangan dan lain sebagainya. Didorong untuk berkolaborasi mensukseskan perhutanan sosial itu gitu, sehingga masyarakat tidak sendiri nih dengan keterbatasan pengetahuan dan wawasan, ada banyak pihak yang didorong untuk berkolaborasi mensukseskan itu gitu. Nah, itu peluang-peluang sebenarnya untuk supaya betul-betul perhutanan sosial ini pelaksana dan memberikan manfaat ke masyarakat dan juga untuk manfaat pada lingkungan, karena dia harus ada dua, harus jalan selaras ya, harus selaras, masyarakat sejahtera, lingkungannya terjaga. Oke, menarik banget dari banyaknya tantangan dan beberapa peluang yang dijelasin sama Bang Besa tadi. Tapi ada lagi nih peluangnya nih sebenarnya. Apa tuh? Gini ya, tadi kan itu bicara soal Integrated Area Development. Nah, ini soal misalnya juga bagaimana mendanai PS gitu ya. Ini kan bisa kolaborasi dengan private sektor. Lalu ada sebenarnya pendanaan itu ada namanya, kalau di pemerintah itu ada dana bagi hasil dana reboisasi DBHDR. Lalu ada PSDHDR namanya, Provisi Sumber Daya Hutan, ya dana reboisasi gitu ya. Jadi ada semacam tarikan atau iuran yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengelola hutan, mengambil hasil hutan, dibayarkan kepada pemerintah gitu ya. Nanti pemerintah mengumpulkan itu dibagikan lagi ke daerah-daerah penghasil. Nah, Riau kan punya banyak gitu ya perusahaan yang mengambil hasil hutan dan dia mendapatkan yang namanya DBHDR dan PSDHDR gitu. Nah, sebenarnya dana-dana ini bisa digunakan untuk mendukung persuksesan untuk perhutanan sosial gitu. Tinggal memang keinginan atau political will dari pemerintah, dari pimpinan daerahnya mau atau tidak gitu. Lalu yang terbaru, kita bicara isu terbaru, kan pemerintah Prabowo itu, presiden saat ini, dia punya program yang namanya ketahanan pangan dan energi. Nah, ketahanan pangan dan energi ini sebenarnya kawasan perhutanan sosial ini punya potensi untuk jadi untuk melakukan program itu. Ya, misalnya kita punya sekarang ini 80.000 hektar perhutanan sosial gitu ya. Berapa persen ini bisa ditanam dengan tanaman pangan atau dengan komoditas yang bisa menghasilkan energi gitu ya. Nah, ini apa namanya peluang yang bisa dimanfaatkan agar rel PS di Provinsi Riau itu betul-betul bisa berjalan. Ya sebenarnya tadi ini udah ada yang terjawab. Selain aku lanjutan, aku ngedengar banyak banget tantangan gitu ya, dan perlu banget kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga gitu. Nah, pertanyaan aku adalah, kira-kira apa sih Bang peran yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga ini untuk bisa mendukung masyarakat tadi selain yang berkolaborasi? Kira-kira bisa dirinciin nggak kolaborasi apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Iya, kalau tentu dia peran itu yang tepat adalah berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Misalnya kalau kita bicara pemerintah ini kan ada pemerintah pusat, daerah gitu. Pemerintah pusat itu diwakili misalnya oleh Kementerian Kehutanan sekarang. Kalau dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kan sudah dipisah. Jadi PS itu di Kementerian Kehutanan. Nah, di Kementerian Kehutanan itu ada namanya BPSKL, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan gitu ya. Nah, ini perangkat-perangkat pemerintah yang disiapkan untuk melakukan percepatan perhutanan sosial, percepatan pemberian izin perhutanan sosial untuk masyarakat gitu. Lalu ada daerah juga harus berperan mendorong agar capaian PS itu dapat dimaksimalkan. Mulai dari provinsi hingga ke kabupaten, semua punya perannya masing-masing gitu. Lalu kaitannya dengan pemerintah daerah ada yang namanya Pokja Perhutanan Sosial, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, kelompok kerja berarti Pokja itu kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Jadi ini adalah
satu kelompok kerja atau lembaga yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan percepatan perhutanan sosial. Gitu. Nah, cuman kan memang di kita masih banyak PR nih kait kinerja dari Pokja. Di samping memang dukungan pemerintah, dukungan anggaran itu tidak terlalu bagus gitu ya. Ya juga untuk berkolaborasi karena Pokja ini kan isinya lintas sektor juga, ada perusahaan, ada NGO, pemerintah. Nah, ini juga untuk berkolaborasi masih jadi satu tantangan gitu ya. Lalu ada para pihaknya, ada NGO sebenarnya, masyarakat sipil kita misalnya Elang gitu ya. Ya, tentu lembaga-lembaga semacam NGO, semacam Elang ini dia bisa bergerak dengan sesuai dengan kapasitasnya. Kita misalnya berusaha untuk mendampingi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita punya peluang loh untuk mengelola kawasan hutan dengan perhutanan sosial. Kita beri sosialisasi, lalu kita sampaikan bahwa ada potensi nih di desa Bapak dan Ibu untuk diajukan perhutanan sosial gitu ya. Cuman kan memang tentu kekuatan NGO tidak akan sama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi masih terbatas. Tapi ya kita semaksimal mungkin berkontribusi gitu ya. Lalu ada ini yang paling penting juga, private sector, lembaga yang memang sangat kompeten untuk sebenarnya harusnya untuk menyokong implementasi perhutanan sosial gitu ya. Apalagi sebenarnya mereka juga punya tanggung jawab untuk itu. Untuk menyelesaikan. Ya, jadi kan perusahaan itu mereka sudah diberi izin oleh masyarakat negara sangat luas, sudah mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya, melakukan kerusakan gitu ya. Harusnya mereka bisa memberikan dampak positif kan buat masyarakat di sekitarnya minimal. Betul. Gitu. Nah, ini ada misalnya masyarakat yang punya izin perhutanan sosial, di sebelahnya ada perusahaan. Harusnya perusahaan itu mendampingi izin perhutanan sosial ini supaya dia juga bisa mandiri, supaya kuat seperti perusahaan itu gitu. Dan bisa memberikan manfaat ekonomi kan buat masyarakat. Kalau kita mau bicara soal tanggung jawab sosial perusahaan harusnya di wilayah-wilayah operasional mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Elang juga sudah melakukan banyak hal untuk itu, berkomunikasi dengan private sector, bagaimana bisa menyokong atau membantu wilayah-wilayah dampingan kita gitu. Gitu, Viro. Ya. Thank you Bang Bes. Mungkin pertanyaan aku terakhir tadi udah terspill sedikit gitu ya. Sebenarnya Elang itu juga membantu masyarakat gitu, menyokong masyarakat untuk ngasih edukasi. Selain itu ada nggak ya hal-hal yang dilakuin Elang itu sendiri kalau misalnya turun ke masyarakat? Nah, jadi ya kalau bicara tentang Elang gitu ya, memang Elang ini kita itu berdiri sudah sejak 2001 gitu ya. Kurang lebih 25 tahun. Ya, kurang lebih 25 tahun, 24 sampai 25 tahun gitu ya. Ya memang terakhir kan memang fokus di isu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat gitu ya, terutama yang di dalam kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu yang kita lakukan adalah ya kita di desa-desa dampingan kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini ada kebijakan perhutanan sosial, ada peluang Bapak Ibu untuk mengelola kawasan hutan, dan di desa Bapak Ibu ada nih potensi yang bisa diusulkan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu kita lakukan melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk mengajukan usulan. Tidak hanya sebatas itu, tentu kita dampingi sampai proses pengusulannya. Karena kan ada proses-proses, misalnya proses membentuk kelembagaan. Misalnya kalau hutan desa, dia harus diusulkan oleh lembaga pengelola hutan desa, LPHD. Nah, ini ada prosedur yang harus dilewati. LPHD itu harus dibuat dengan peraturan desa. Peraturan desa dan pengurusnya itu di-SK-kan oleh kepala desa. Akan ada prosedur musyawarah kampung, musyawarah dengan mengelola dan lain sebagainya gitu. Itu harus ada kesepakatan. Nah, selain itu juga kita kan perlu tahu juga potensi wilayah itu seperti apa. Ada kajian, namanya kajian potensinya seperti apa, kajian biodiversitinya seperti apa. Lalu untuk membuat peta itu juga kita bantu di masyarakat, peta usulan. Karena kan untuk membuat peta itu juga satu hal yang kadang di desa juga masih belum bisa gitu ya. Lalu di samping yang kegiatan-kegiatan kita, itu kan kegiatan kita di desa tuh, di lapangan. Nah, kita juga di samping itu juga terlibat di Pokja. Tadi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di provinsi. Kita masuk di Pokja tersebut untuk mendukung percepatan perhutanan sosial di Riau. Nah, yang menarik ini sebenarnya yang kayaknya baru Elang lakukan di Riau itu, bahwa kita mendorong lahirnya Pokja percepatan perhutanan sosial di kabupaten, di Siak gitu. Satu-satunya kabupaten yang punya Pokja PS itu, Pokja perhutanan sosial, baru Siak. Dan itu berkat ya kita mendorong pemerintah untuk membentuk yang namanya Pokja PS di kabupaten gitu. Nah, ini kaitannya dengan perhutanan sosialnya gitu ya. Kita saat ini sudah punya 3 dampingan
3 dampingan itu yang sudah di SK-kan, yang sudah mendapat SK. Ada di Desa Dayun, itu hutan kemasyarakatan. Kelompoknya namanya Tani Mekar Jaya. Nah, luasnya itu lebih kurang 212 hektar. Itu sudah dapat SK dari Kementerian Kehutanan. Lalu juga di Desa Rawa Mekar Jaya, ada HKM juga, hutan kemasyarakatan. Kelompoknya namanya Gapoktan Mekar Tani Makmur. Ini luasnya lumayan, lebih kurang 982 hektar. Jadi, nah ada satu lagi nih, yang mungkin ini satu-satunya juga di Riau nih, kemitraan kehutanan di desa-desa. Ya, jadi ini adalah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kemitraan kehutanan ini jadi satu skema untuk penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Jadi Dosan itu, saya cerita sedikit gitu ya. Dosan itu sudah, desa Dosan itu kan di Siak. Di desa mereka ada izin namanya PT Arara Abadi. Ini izin perusahaan HTI, Hutan Tanaman Industri, gitu ya, Akasia. Nah, sudah lebih kurang 20 tahun masyarakat berkonflik karena wilayah-wilayah masyarakat itu masuk ke dalam izinnya perusahaan, gitu ya, masuk dalam izin perusahaan. Dan ini jadi konflik yang berkepanjangan. Nah, kita mendampingi di situ gitu ya, dan terakhir kita coba dengan skema perhutanan sosial. Kita coba usulkan ke masyarakat, daripada kita berkonflik gitu ya panjang, kita coba usulkan gimana kalau kita usulkan saja bermitra dengan perusahaan dengan skema perhutanan sosial ini, karena nanti akan posisinya akan sama antara masyarakat dengan perusahaan ketika sudah bermitra. Nah, itu kita sudah berhasil mendapatkan keluar SK kemitraan kehutanannya seluas lebih kurang 1132 hektar. Cukup luas gitu ya, dan di samping izin ini juga ada kita mendampingi pasca izinnya juga gitu. Kita sudah menyiapkan untuk kegiatan peternakan di situ, ada kegiatan agroforestry, rencananya akan menanam aren yang akan dikolaborasikan dengan tanaman-tanaman seperti kopi gitu ya, lalu tanaman kehutanan lainnya. Nah, juga ada rencana untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran dan lain sebagainya di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh Lang gitu. Itu yang sudah SK. Di samping yang sudah SK, kita juga ada yang sedang proses usulan saat ini gitu. Nah, yang sedang proses itu ada namanya Cahaya Tani Serumpun. Ini di Desa Dayun juga. Lebih kurang 2118 hektar. Ini sudah dilakukan verifikasi teknis oleh kementerian dan kita belum mendapatkan informasi resminya apakah ini diterima atau tidak gitu ya. Yang jelas kita mendampingi itu, pengusulan dan lain sebagainya. Lalu ada HKM Desa Teluk Lanus. Teluk Lanus ini di Siak juga, lebih kurang 2000 hektar. Nah, ini masih dalam proses usulan juga. Tapi usulannya sudah dikirimkan ke kementerian. Nah, yang terbaru kita lagi menyiapkan usulan di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Desa Simpanggaung. Simpanggaung. Di situ ada HPH, perusahaan yang mengelola hutan, tapi izinnya sudah dicabut, lebih kurang 47.000 hektar. Jadi masyarakat itu mencoba mengajukan lebih kurang 24.000 hektar dengan 5 usulan. Ada 4 usulan hutan kemasyarakatan, ada 1 usulan hutan desa. Nah, ini kita lagi siapin usulannya. Setelah usulannya selesai, rencananya kita akan kirim langsung ke Kementerian Kehutanan. Jadi begitu kira-kira keterlibatan Elang dalam proses-proses percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Ternyata banyak banget juga yang udah dikerjain. Belum banyak banget sebenarnya. Tapi menurut aku itu udah cukup banyak banget untuk aku yang baru tahu ini gitu. Harapannya memang apapun yang dikerjain Elang bisa terus berproses dan dilancarkan gitu ya. Karena memang tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, thank you banget Bang Besta buat waktu dan sharing ilmunya. Nanti kita bakalan bahas secara merinci di episode selanjutnya gitu. Biar teman-teman pada penasaran lagi gitu. Siap.